Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini sebelum masuk ke materi pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat. Filsafat adalah suatu kajian dan pemikiran kritis terhadap suatu kebenaran dan sikap yang dijunjung tinggi kebenarannya dan melalui analisis yang mendalam. Masuk ke materi, di sini ada dua alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat. Yang pertama, karena Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung yang merupakan hasil renungan dari para tokoh kenegaraan di Indonesia. Yang kedua, bahwa nilai-nilai Pancasila telah ada dan berkembang pada diri masyarakat Indonesia. Beralih ke B, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini ada dua alasan mengapa Pancasila merupakan hal penting dari sistem filsafat tersebut. Yang pertama, bahwa manusia telah memperoleh kekuatan baru dari sains dan teknologi. Akan tetapi, mereka masih belum merasa tentram apabila di sana tidak terdapat security atau keamanan dari sains tech tersebut. Yang kedua, bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut, terutama dalam hal kerjasama dan disiplin, sangat berperan penting dalam memperoleh keinginan dan aspirasi mereka. Beralih ke B, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini menurut kajiannya, filsafat terbagi menjadi dua. Ada filsafat genetipus objektivus dan ada filsafat genetipus subjektivus. Pancasila sebagai genetipus objektivus artinya landasan Pancasila tersebut dicari landasan filosofinya sebagai objek berdasarkan sistem yang berkembang dan cabang-cabang yang berkembang pada wilayah barat. Pancasila sebagai genetipus subjektivus artinya Pancasila dalam nilai-nilainya tersebut digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran terhadap filosofi yang berkembang pada masa ini. Kemudian ada berbagai pembahasan lainnya yang berkaitan dengan sistem filsafat Indonesia. Sistem filsafat Pancasila yang pertama adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Yang kedua ada landasan aksiologis filsafat Pancasila. Beralih ke bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis filsafat Pancasila. Di sini dapat disimpulkan bahwa sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila itu memuat 5 poin penting. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, di dalam kelima poin tersebut mengandung unsur sejarah, politik, dan sosiologis Pancasila. Beralih ke bagian D, membangun argumen dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi pada materi dinamika perkembangan Pancasila sebagai sistem filsafat ini, bahwa itu artinya merupakan perkembangan Pancasila sebagai sistem filsafat ke arah yang lebih baik. Yang kedua ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini ada dua tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu kebebasan pemilik modal untuk mengembangkan usaha dan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, ada komunisme. Komunisme adalah suatu paham
yang terjadi akibat reaksi perkembangan produk masyarakat liberal. Tentu kedua hal tersebut bisa membahayakan dan akhirnya menjadi tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat ini tertuang ke dalam 5 sila atau 5 poin, yaitu sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Kelima poin tersebut merupakan prinsip utama dari tindakan yang dilakukan sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial. Beralih ke urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, pada materi ini meliputi dasar pijakan Pancasila sebagai kekuatan untuk menghadapi globalisasi, memulihkan harga diri bangsa, dan menjaga keseimbangan dan konsistensi terhadap suatu tindakan dan pemikiran. Beralih ke rangkuman, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar terhadap sila-sila Pancasila dalam berbagai prinsip kehidupan. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.